Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Reski Emsou dari kelas 1D, Prodi Akuntansi semester 1, Universitas Unhair. Saya di sini membawakan video untuk melengkapi nilai UAS saya. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Apa yang perlu perusahaan lakukan berdasarkan Sarbanes Oakley ACT? Jawaban saya di sini yaitu untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabilitas dalam perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sarbanes Oakley ACT mengatur mengenai peningkatan pengendalian internal perusahaan secara lebih intensif dan efektif dan efisien. Rangkaian mengintegrasi. Pertanyaan yang kedua yaitu melalui metode-metode apakah perusahaan dapat meningkatkan efisien produksi? Sebutkan. Jawaban saya di sini yaitu melalui metode teknologi, skala ekonomi, dan restrukturisasi. Metode teknologi yaitu otomatisasi pekerjaan diselesaikan oleh mesin tanpa penggunaan karyawan. Metode skala ekonomi yaitu merefleksikan timbulnya biaya rata-rata yang lebih rendah sebagai akibat dari produksi dengan volume yang lebih besar. Restrukturisasi yaitu mencangkup revisi terhadap proses produksi. Pertanyaan yang ketiga yaitu jika Anda harus memilih cakupan pasar yang optimal untuk penjualan produk makanan dengan Anda untuk mengefisiensikan distribusi produk Anda dengan mengendalikan kemampuan karyawan dalam menjual produk, manakah alternatif cakupan distribusi yang Anda harus pilih? Jawaban saya di sini yaitu distribusi intensif yang terbagi menjadi dua yaitu keuntungan dan kerugian. Pertanyaan yang keempat yaitu untuk memasarkan produk dengan cara menjaga citra produk di mata masyarakat. Metode apa yang harus kita gunakan dan jelaskan? Yang jawaban saya di sini yaitu istilah hubungan masyarakat atau public relation merujuk kepada tindakan-tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau mempertahankan citra publik yang menguntungkan. Jenis-jenis strategi hubungan umum masyarakat yaitu acara-acara khusus, rilis berita atau advertorial. Dan yang ketiga, konversi pers. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan alternatif pengeluaran modal yang dapat dilakukan oleh suatu usaha jika mereka memperluas usahanya. Jawaban saya di sini yaitu dengan menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilakukan. Suatu proses layak dilakukan jika nilai sekarang dari arus kas masa depannya melebihi pengeluaran awal yang dibutuhkan untuk mengakuisisi proyek. Pertanyaan yang keenam yaitu dalam tahapan penganggaran modal, jika kita mencoba mengukur arus kas yang masuk dari setiap alternatif usaha, maka kegiatan ini tergolong dalam tahapan apa? Jawaban saya di sini yaitu tergolong dalam monitor proyek-proyek yang telah diimplementasikan. Itu saja jawaban dari saya untuk melengkapi nilai UAS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.